Assalamualaikum Pak Arif, apa Waalaikumsalam. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dadan. Bagaimana kabar Pak Dadan? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan selamanya saya diberikan kesehatan. Betul, Bapak hari ini akan melakukan coaching. Iya Pak, saya akan melakukan coaching hari ini dengan Pak. Baik, sebelum nanti Bapak melakukan proses coaching, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya diskusikan terlebih dahulu berkaitan dengan nanti pelaksanaan coaching yang akan Bapak lakukan. Ya baik Pak. Baik Bapak, berkaitan dengan pelaksanaan coaching, mungkin nanti saya akan melakukan pengamatan selama Bapak melakukan proses coaching, di mana di dalam pengamatan tersebut nanti saya akan melakukan penilaian terhadap coaching yang akan Bapak lakukan. Salah satu yang mungkin nanti akan dinilai itu berkaitan dengan bagaimana Bapak menerapkan alur tirta di dalam pelaksanaan coaching yang Bapak lakukan, mulai dari bagaimana menentukan tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya, bagaimana menentukan aksi nyata yang Bapak lakukan, termasuk juga berkaitan dengan tanggung jawab yang Bapak lakukan setelah melaksanakan proses coaching itu. Ya Pak, kira-kira selain alur cerita, tolak ukur apa lagi yang menjadi fokus penilaian di dalam coaching yang saya laksanakan? Begini, nanti selain berkaitan dengan alur tirta yang nanti akan menjadi dasar penilaian, salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana pertanyaan berbobot yang mungkin nanti akan Bapak sampaikan kepada coaching Bapak. Ya baik Pak, saya memahaminya. Begini Pak, kemudian ingin saya tanyakan berkaitan dengan nanti proses coaching yang Bapak lakukan, kira-kira dengan adanya coaching itu apa kompetensi atau kemampuan yang ingin Bapak kembangkan? Ya, tentunya sebagai seorang coach ya Pak ya, saya ingin meningkatkan seluruh kompetensi sebagai coach, mulai dari mindfulness, terusan juga mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching tersebut Pak. Dari 3 kompetensi itu yang akan menjadi prioritas untuk Bapak kembangkan, tingkatkan kompetensinya yang mana? Saya pikir untuk diri saya pribadi Pak, saya ingin meningkatkan, dan sebagai prioritas saya ingin meningkatkan kompetensi di dalam hal mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Luar Gitu, biasa Pak. sekali ya. Jadi Bapak berusaha untuk membuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan Iya. berbobot untuk coaching. Nah, dari apa yang akan coba kita kembangkan hari ini, kira-kira penilaian Bapak seperti apa dengan apa yang akan kita kembangkan sekarang? Ya, di dalam pengembangannya saya tentunya barusan saya sudah katakan bahwa saya memprioritaskan di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot terhadap coaching, sehingga coaching tersebut dapat tereksplor, dapat menggali potensi-potensi yang di dalam dirinya, sehingga beliau dapat menemukan solusi atau pemecahan masalah berdasarkan potensi yang dimiliki oleh coaching tersebut. Begitu Pak. Dari nanti observasi yang saya lakukan hari ini, kira-kira harapan Bapak ini seperti apa atas observasi yang kita lakukan? Harapannya saya lebih meningkat, kompetensi saya lebih meningkat di dalam kemampuan dalam sebagai coach, dan tentunya dengan observasi yang kita lakukan hari ini, saya bisa mengetahui kekurangan apa saja yang saya miliki sebagai coach, begitu Pak, dan apa saja yang perlu ditingkatkan
kompetensi saya sebagai coach gitu Pak. Jadi intinya bagaimana Bapak bisa mengukur kemampuan yang sudah dimiliki, termasuk juga bisa memperbaiki ya, kesalahan-kesalahan yang mungkin Bapak lakukan dan bisa memperbaiki di coaching berikutnya. Itu luar biasa sekali. Saya ucapkan selamat untuk melakukan coaching. Mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran. Apa yang menjadi tujuan coaching Bapak itu bisa dilaksanakan. Amin. Baik, Bapak, terima kasih atas waktu untuk diskusinya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak Ari. Lancar, sukses. Amin. Amin, Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah, bagus. Ada apa ini? Mungkin saya akan minta tolong kepada Bapak ya. Iya, Karena belakangan ini saya dihadapkan dengan masalah. baik, Pak Agus. Tapi mohon maaf Pak Agus sebelumnya, obrolan kita hari ini tidak empat mata karena di sini sudah hadir Pak Dadang dan ya nanti Pak Dadang akan mengobservasi saya sebagai coaching, sebagai coach. Nah begitu. Jadi tetapi di dalam diskusi ini, di dalam pembicaraan ini, Pak Agus tidak bisa ragu-ragu atau canggung gitu ya, karena kehadiran Pak Dadang. Pak Dadang hanya mengamati saja sebagai observasi. Baik Pak Agus, Pak Agus sedang ada masalah. Kira-kira apa yang menjadi masalah Pak Agus hari ini? Mudah-mudahan ya Pak, Bapak bisa membantu memecahkan masalah yang saya hadapi ini. Ini Pak, ada seorang siswa yang karena 1 bulan belakangan ini siswa itu jarang masuk sekolah. Oh gitu. Jadi harapan Pak Agus dari pertemuan ini adalah berharap ada pemecahan masalah dari masalah Pak Agus yang sedang dihadapi, begitu? Iya. Dan mungkin Pak Agus mempunyai sebuah kesempatan apa ya diperoleh Pak Agus hari ini tentang masalah yang Pak Agus hadapi. Mungkin kesempatan yang saya dapatkan, saya bisa mengungkapkan masalah yang dihadapi, terus bisa menggali potensi yang ada dalam diri saya, apa yang bisa dipecahkan dengan pembicaraan ini dengan Bapak. Ya baik Pak Agus. Pak Agus tadi Pak Agus membicarakan bahwa Pak Agus sedang ada masalah, berarti apa ya? Pak Agus ingin solusi ya dari saya begitu maksudnya. Nah, kira-kira Pak Agus di dalam pelayanan Pak Agus terhadap siswa, contohnya nih ada kalau kita buat angka dari 1 sampai 10. Nah, saya ingin mengetahui kira-kira Pak Agus ada di posisi berapa, di angka berapa gitu di dalam pelayanan siswa saat ini begitu. Kalau saya menggunakan skala penilaian terhadap pelayanan saya siswa ya Pak, mungkin saya akan menjatuhkan nilai angka 6. Dan harapan Pak Agus setelah pembicaraan ini akan posisikan di angka berapa? Target Pak Agus? Kalau targetnya Pak tinggi Pak. Tinggi. Target mungkin 10 atau 9 ya. Tapi kalau melihat realitanya Pak, mungkin saya harus menjatuhkan nilai 8 itu sudah bagus. Ya begitu. Nah Pak Agus, kira-kira tentunya Pak Agus memiliki kekuatan apa yang dimiliki Pak Agus di dalam menghadapi permasalahan siswa yang jarang masuk itu. Siapa namanya barusan? Mohon maaf. Husen. Nah Pak Agus, kira-kira
kekuatan apa yang diperoleh Pak Agus di dalam menyelesaikan Husein itu jarang masuk sekolah? Mungkin yang menjadi kelebihan dalam permasalahan ini, saya mungkin bisa pandai berkomunikasi, Pak. Mungkin saya akan mengoptimalkan kelebihan itu terhadap siswa dan orang tuanya. Jadi Pak Agus yakin bahwa Pak Agus itu mendapat mempunyai kelebihan, Pak Agus bisa berkomunikasi dengan mereka atau dengan Husein. Ada nggak hambatan yang dialami oleh Pak Agus di dalam penyelesaian masalah itu? Mungkin selama ini yang dirasakan oleh saya menjadi hambatan, mungkin dari dukungan orang tua ataupun motivasi anak itu sendiri, sehingga ke sekolahnya jarang. Dan kalau dalam satu minggu masuknya berapa? Kalau satu minggu itu setiap minggunya ada anak tersebut tidak masuk sekolahnya, kadang 1 hari, kadang 2 hari dalam satu minggu itu. Pokoknya setiap minggu teh ada gitu, ada aja. Sekolah. Ya baik. Kira-kira menurut Pak Agus apa solusinya terhadap hambatan yang dialami? Mungkin saya akan mencoba mendatangi orang tuanya, minta dukungan dari orang tuanya. Kenapa siswa tersebut di Husein itu tidak masuk sekolah full gitu dalam satu minggu itu? Kenapa itu, alasannya seperti apa gitu? Saya mau mendengar dari anaknya langsung ataupun dari orang tua. Apakah orang tua itu tahu atau tidak gitu? Ya. Bisa dipertimbangkan seperti itu, Pak. Berarti Pak Agus mencoba berkomunikasi yang pertama dengan orang tuanya, dengan Huseinnya sendiri, begitu ya, dan home visit, begitu ya, home visit, mengunjungi ke rumahnya. Baik, Pak Agus. Dari rencana tersebut yang menjadi prioritas Pak Agus di dalam rencana pelaksanaannya apa? Prioritas utamanya itu yang saya akan prioritaskan, yaitu Hasan supaya sekolah lebih giat lagi. Kembali ke sekolah, sekolahnya lebih rajin lagi. Ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan di dalam proses katakanlah penanganan masalah Hasan ini? Mungkin 1 minggu atau 2 minggu. 1 minggu atau 2 minggu. Menurut Pak Agus, apa yang menjadi tolok ukur keberhasilan rencana aksi tersebut? Menjadi tolak ukurnya, Hasan jadi rajin sekolah, terus perhatian orang tuanya lebih bagus, lebih baik terhadap anaknya gitu. Itu yang menjadi tolak ukur. Jadi pokoknya yang menjadi tolak ukur keberhasilan Hasan teh rajin sekolah, datang sekolah dan dia belajar gitu ya. Iya. Serta dukungan dari keluarganya juga nampak gitu ya. Bagaimana cara Pak Agus di dalam mengantisipasi gangguan-gangguan, karena kan Pak Agus ketika melaksanakan rencananya yang pertama tadi mencoba menemui orang tuanya, terus anak Huseinnya juga. Nah, bagaimana cara Pak Agus menanggulangi atau mengantisipasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi ketika Pak Agus melaksanakan rencana Pak Agus? Mungkin hambat untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, mungkin saya kenapa Hasan tidak sekolah itu, apakah dari rumahnya ke sekolah tapi ke sekolah tidak nyampe, apakah orang tuanya tidak tahu, itu kurang pengawasan orang tua. Nah, yang saya akan lakukan itu minta kerjasamanya antara orang tua dan pihak sekolah. Orang tua mengabari bahwa anaknya itu sekolah, apakah sampai ke sekolah tidak. Ya, di sekolah kewajiban gurunya itu mengabari orang tua. Itu mungkin yang menjadi
bisa saya lakukan untuk mengatasi hambatan. Antisipasi Ya. ya begitu. Baik Pak Agus, sudah ada beberapa rencana aksi dan menjadi prioritas. Ya. Pak Agus juga sudah ada antisipasi terhadap permasalahan yang mungkin terjadi ketika Pak Agus melaksanakan aksi rencana tersebut. Kira-kira Pak Agus nih, komitmen apa yang akan Pak Agus lakukan di dalam melaksanakan rencana kegiatan tersebut? Komitmen Pak Agus nih, komitmen terhadap diri sendiri kepada Pak Agus. Terhadap komitmen saya Iya. akan lebih bagus lagi dalam memperhatikan anak didik kita ya, anak didik saya. Terus jangan ada lagi Hasan-Hasan yang lainnya atau anak didik yang lainnya yang kelakuannya seperti Hasan gitu, jarang masuk sekolah gitu. Jadi saya akan lebih fokus dan lebih Iya. memperhatikan anak didik saya di sekolah. Nah, kira-kira di dalam pelaksanaan rencana Pak Agus ada apa rekan kerja Pak Agus yang dapat membantu di sekolah? Insya Allah Pak, saya sebelumnya sudah bicara sama beliau sanggup untuk membantu saya, itu Pak Asif. Oh Pak Asep, Iya. Pak Asep itu sebagai rekan Iya. sejawat Pak Agus gitu Iya. ya. Ya dan Pak Agus mencoba bertemu dengan Pak Asep Iya. itu di dalam pemecahan Iya. ya, pemecahan dalam Bicara baik. siap Iya. membantu saya. Ya, barangkali bagaimana tindak lanjut dari setelah kita melaksanakan diskusi? Ada tidak misalnya Pak Agus sekarang sudah ngobrol sama saya itu tentang permasalahannya apa yang menjadi tindak lanjut setelah pembicaraan. Setelah pembicaraan ini, saya harapkan permasalahan saya ini dapat terselesaikan. Ya. Terus saya bisa lebih memperhatikan diri saya dan anak didik saya. Gitu. Ya, sangat luar biasa sekali ya Pak Agus ya. Pak Agus tadi sudah menyampaikan masalahnya, Pak Agus juga sudah dapat mengukur kelebihan yang dimiliki oleh Pak Agus. Pak Agus juga sudah bisa memprediksi hambatan yang akan terjadi dan Pak Agus juga sudah mendapatkan solusinya. Iya, Pak. Baik Pak Agus, saya pikir Pak Agus sudah ada solusi yang dapat dilaksanakan karena Pak Agus sudah merencanakan akan melaksanakan secepatnya ya aksinya. Bagaimana pendapat Pak Agus tentang pembicaraan kita hari ini? Pembicaraan ini alhamdulillah Pak sangat bermakna sekali ya. Saya merasa lebih bersemangat dalam mendidik anak-anak. Terus saya akan mencoba lebih menggali potensi yang ada dalam diri saya. Ya, baik. Semoga berhasil, semoga Hasannya kembali ke sekolah secara sadar dan semoga pihak-pihak yang terkait di dalam pemecahan masalah ini, di dalam masalah Pak Agus yang dialami sekarang dapat membantu dan semoga lancar, semoga sukses. Amin, amin Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya. Kalau begitu saya Iya, baik Pak Agus. Terima kasih Pak. Baik, Bapak tadi sudah melakukan proses coaching ya dengan Bapak Agus. Nah, sebelum nanti saya menyampaikan penilaian saya berkaitan dengan coaching yang sudah Bapak lakukan, bagaimana Bapak menilai performa atau kompetensi yang sudah Bapak miliki berkaitan dengan coaching yang tadi sudah Bapak lakukan? Ya, baik Pak. Alhamdulillah barusan proses coachingnya berjalan secara lancar dan saya mencoba untuk
mindfulness, terusan menjadi pendengar yang aktif, mendengarkan yang aktif, dan mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga koci itu dapat tereksplor dan menggali potensi dirinya. Namun dari ketiga kompetensi tersebut saya masih merasa tidak maksimal di dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Pak. Apa yang membuat Bapak menilai bahwa Bapak kurang bisa menyampaikan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot? Karena saya mungkin belum bisa masuk terhadap permasalahannya dan mengikuti alur-alur yang disampaikan oleh koci, gitu Pak. Jadi saya agak kesulitan di dalam berpikirnya, dan saya tadi sempat terbata-bata gitu di dalam penyampaian pertanyaannya, dan saya juga tadi hampir-hampir terjebak di dalam memberikan solusi gitu. Padahal saya berpikir bagaimana saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi koci, begitu Pak. Baik, Bapak tadi sudah melakukan refleksi ya, Bapak memahami, mengerti berkaitan dengan performa atau kompetensi yang sudah Bapak miliki ketika Bapak melakukan proses coaching. Yeah. Nah, ini mungkin juga saya punya kewajiban untuk menyampaikan hasil pengamatan saya berkaitan dengan coaching yang sudah Bapak lakukan. Boleh ya saya untuk menyampaikan? Boleh Pak, tentu saja Pak. Justru itu yang saya harapkan sehingga saya dapat mengetahuinya hasil pengamatannya. Betul. Pada dasarnya, berdasarkan hasil pengamatan saya, beberapa kompetensi memang betul tadi sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Bagaimana Bapak menghadirkan diri Bapak ketika di dalam proses pembicaraan, artinya Bapak betul-betul menghargai rekan yang diajak berbicara. Kemudian yang kedua, Bapak mampu mendengarkan secara aktif, artinya ada interaksi positif yang Bapak lakukan dengan dengan coach yang Bapak jadikan bahan pembicaraan tadi. Tapi memang betul seperti yang tadi Bapak sampaikan, berdasarkan hasil pengamatan saya juga hampir sama, bahwa Bapak kurang bisa menggali si coach itu, potensi, kemampuan dia menciptakan solusi atas permasalahannya kurang bisa tergali karena memang dari sisi pertanyaan yang Bapak ajukan itu kurang menutup. Nah, itu gambaran berkaitan dengan coaching yang sudah Bapak lakukan. Seperti itu. Baik Pak, saya merasakan hal tersebut memang dirasakan, dan saya juga sadar ya saya kurang begitu greget gitu di dalam menggalinya. Tapi secara umum memang kelebihan yang sudah banyak secara secara kemampuan komunikasi, secara kemampuan untuk berinteraksi sebenarnya sudah bagus ya. Ada hal-hal positif yang sudah Bapak lakukan berkaitan dengan coaching yang dilakukan. Baik Pak, saya bisa memahaminya. Nah ini berkaitan dengan hasil pengamatan tadi masih ada beberapa kekurangan. Pak Arif, tadi Bapak sudah melakukan refleksi di mana Bapak mengetahui apa yang menjadi kelemahan dan kekurangan Bapak di dalam melakukan coaching, termasuk juga tadi hasil pengamatan saya relatif sama dengan hasil refleksi Bapak. Nah, berkaitan dengan kekurangan Bapak di dalam melakukan proses coaching, kira-kira upaya apa yang akan Bapak lakukan untuk peningkatan kompetensi Bapak di dalam melaksanakan coaching? Baik Pak, saya akan berupaya untuk mencari literatur dan mencoba mencari referensi lain untuk meningkatkan kompetensi saya, terutama di dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching, gitu Pak. Upaya saya.
kira-kira upaya itu kapan akan dilakukan, dan kalaupun misalkan perlu ada yang mendukung, membantu, itu kira-kira siapa untuk meningkatkan kompetensi yang Bapak miliki? Baik Pak, saya akan melakukannya secepat mungkin Pak, karena kompetensi tersebut sangat saya perlukan dan saya perlu tingkatkan. Kebetulan di sekolah saya itu ada beberapa orang yang dapat membantu, diantaranya Ibu Vera sama Pak Yusuf Pak. Saya akan mencoba berkonsultasi dengan beliau dan bertanya tentang referensi apa saja yang dapat membantu saya di dalam meningkatkan kompetensi tersebut Pak. Gitu. Baik, luar biasa sekali, artinya Bapak sudah berusaha untuk mencoba meningkatkan kompetensi dan memperbaiki kelemahan yang Bapak miliki berkaitan dengan coaching. Ini sebuah diskusi yang luar biasa Pak Arif yang kita lakukan hari ini, dan saya sudah mencatat hasil pengamatan saya berkaitan dengan coaching yang Bapak lakukan, dan ini mungkin nanti bisa dijadikan sebagai salah satu pegangan Bapak untuk melakukan refleksi dan melakukan perbaikan terus-menerus berkaitan dengan coaching yang Bapak lakukan. Baik Pak, terima kasih, dan ini sangat bermanfaat sekali untuk saya di dalam melakukan pengembangan serta melakukan perbaikan selanjutnya Pak. Baik. Dari apa yang kita lakukan hari ini sebagai penutup ini, apa yang Bapak peroleh dari proses yang kita lakukan hari ini? Tentunya sesuatu yang sangat luar biasa sekali yang saya rasakan. Saya lebih memahami proses coaching tersebut serta elemen-elemen apa saja yang harus ditingkatkan, terus kompetensi apa saja yang perlu ditingkatkan, dan kompetensi apa saja yang sudah ada di dalam diri saya Pak sebagai coach gitu. Luar biasa sekali ya apa yang kita lakukan. Semoga apa yang bisa Bapak harapkan, apa kompetensi yang ingin terus Bapak tingkatkan bisa tercapai. Sukses terus buat Pak Arif. Ya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya, atas sarannya. Kalau begitu saya mohon izin pamit dulu Pak. Siap, terima kasih Pak. Ya baik Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sip. Sekali lagi, satu putaran lagi. Ya nanti banyak bawain bolanya, orang sholat dulu. Ayo sholat dulu, Sholat dulu, nanti udah sholat. Ya sudah sholat, udah main bola. Berarti nih sekali deh mah. Opa Agus, observer. Abi, coach. Coaching Abi.